Mengelilingi ayahnya, penguasa Weda. Setelah menyampaikan kata-kata setuju, beliau memasuki hutan untuk menjalani pertapaan. Next sloka. Ya, karena tidak ada penjelasan, sloka berikutnya. Atta vidyayata sargam. Atta vidayata sargam. Dasha putra prajagye. Dasa putra prajagnire. Bhagavat Shakti Yuktasya. Bhagavat Shakti Yuktasya. Loka Santana Hetava. Loka Santana Hetava. Brahma, who was empowered by the Supreme Personality of Godhead, thought of generating living entities and begot 10 sons for the extension of the generations. Brahma yang diberi kuasa oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa berpikir untuk menghasilkan makhluk hidup dan melahirkan 10 putra untuk menambah jumlah keturunan. Next sloka. Karena tidak ada penjelasan, sloka berikutnya. 22nd. 22. Mariciratyanggirasau. Mariciratri angiraso. Pulasya pulaha kratu. Pulasya pulaha kratu. Briguru Vasishto Dakshascha. Brigul Vasishto Daksascha. Dashamastatra Narada. Dasamastatra Narada. The translation. Marichi, Atri, Angira, Pulasya, Pulaha, Kratu, Brigu, Vasishta, Daksha, and the 10th son, Narada, were thus born. Marici, Atri, Angira, Pulasya, Pulaha, Kratu, Brigu, Vasishta, Daksha, dan putra yang ke-10 Narada lahir. Purport. The whole process of the creation, maintenance, and dissolution of the cosmic manifestation is meant to give the conditioned souls a chance to go back home, back to Godhead. Brahma created Rudra to help him in his creative endeavor, but from the very beginning Rudra began to devour the whole creation, and thus he had to be stopped from such devastating activities. Brahma therefore created another set of good children, who were mostly in favor of worldly fruitive activities. He knew very well, however, that without devotional service to the Lord, there is hardly any benefit for the conditioned souls. And therefore he at last created his worthy son Narada, who is the supreme spiritual master of all transcendentalists. Without devotional service to the Lord, one cannot make progress in any department of activity, although the path of devotional service is always independent of anything material. Only the transcendental loving service of the Lord can deliver the real goal of life, and thus the service rendered by Sriman Narada Muni is the highest among all the sons of Brahma. Seluruh proses penciptaan, pemeliharaan serta peleburan semesta yang dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada roh-roh terikat untuk pulang kembali kepada Tuhan. Brahma menciptakan Rudra yang membantunya dalam usaha penciptaan. Akan tetapi sejak awal Rudra berusaha menghancurkan seluruh ciptaan, sehingga Brahma harus menghentikannya dari kegiatan penghancuran tersebut. Karena itu Brahma menciptakan kelompok anak-anak yang baik lainnya, yang kebanyakan lebih menyukai kegiatan duniawi yang berpahala. Akan tetapi Brahma mengetahui dengan baik bahwa tanpa bakti kepada Tuhan hampir tidak ada manfaat yang diperoleh oleh roh-roh terikat. Sehingga terakhir beliau menciptakan putranya yang pantas, yakni Narada, yang merupakan guru spiritual tertinggi bagi semua rohaniawan. Tanpa bakti kepada Tuhan, orang tidak bisa maju dalam lapangan kegiatan apapun. Walau bakti itu selalu bebas tersendiri dari hal-hal yang bersifat material. Hanya pelayanan cinta kasih rohani kepada Tuhanlah yang dapat mengantarkan tujuan hidup yang sejati. Dengan demikian pelayanan yang dipersembahkan oleh Sriman Narada Muni adalah yang paling tinggi di antara semua putra-putra Brahma. Hare Krishna. Hare Krishna. Here it is said,
how Brahma begot 10 children, 10 sons. Di sini kita lihat bagaimana Brahma mempunyai 10 putra. All of them were great sages, Rishi or Prajapati. Dan semua dari putra-putra itu adalah ya rishi yang agung ya dan juga Prajapati. But only Narada was pure devotee. Ya, tetapi di antara semuanya ya kita mengetahui Narada lah yang penyembah yang murni yang sangat agung. As Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakur said, he was Naishtika Brahmachari. He was never married in his life. He said, I'm ready to beget 100 sons if they will become pure devotee of God. Ya, tentu saja kita mengetahui kualifikasi dari Narada Muni, bagaimana ya beliau mempunyai ya seorang ya dikatakan penyembah yang murni, kemudian juga brahmachari yang mengikuti prinsip-prinsip itu, dan beliau menyampaikan bahwa saya akan bahkan punyai ya itu jelaskan ya Brahma menyampaikan saya mempunyai ya 1000 putra yang kalau dia adalah penyembah murni Tuhan. Actually, very difficult to find pure devotee. Tetapi kita mengerti bahwa sebenarnya sulit sekali untuk menemukan seorang penyembah murni. And Srila Prabhupada, he wrote in the preface to Bhagavad Gita that if only one will become pure devotee, our mission will be successful. Dan itu juga Prabhupada telah menjelaskan dalam kata pengantar dari Srimad Bhagavad Gita bahwa ya bahkan hanya satu saja yang karena buku ini bisa menjadi penyembah murni, maka itu semua misi kita sudah menjadi sukses. And also mission of Brahma was successful due to Narada only. Dan sebenarnya apa yang dilakukan Brahma untuk menciptakan itu sudah menjadi sukses karena telah melahirkan seorang penyembah murni, Narada Muni. Because the meaning of material creation is to develop Krishna consciousness. Karena sebenarnya dijelaskan untuk menciptakan alam material ini adalah bagaimana untuk mengembangkan kesadaran yang murni. I came from Orissa. In Orissa there is a big temple, Jagannath temple, and many people, millions of people coming every day to see Jagannath. Dan saya datang dari Orissa ke Bali ini, dan kemudian yang kita mengetahui di Orissa itu ada temple yang sangat terkenal, yaitu temple Jagannath, di mana ya ada jutaan orang setiap harinya untuk melakukan darsana atau datang ke sana. Once Srila Bhaktivinoda Thakur, he wrote the article where he explained that many coming to see Jagannath but they don't see Jagannath. Dan ya Srila Bhaktivinoda Thakur ya menulis sebuah artikel di mana artikel itu menjelaskan bagaimana begitu banyak orang telah mendapatkan melihat Jagannath atau darsan kepada Jagannath, tetapi sebenarnya dia tidak melihat ya darsan yang sebenarnya dari si Jagannath. So they have some bhakti, but that is not pure bhakti. Therefore, even they coming, but they cannot see Krishna. Ya, itu jelaskan memang mereka sebenarnya datang karena mereka mempunyai bakti, tapi bukan bakti yang murni. Ya. What does it mean, pure bhakti? Ya, apa yang dimaksud dengan bakti yang murni? If one is having pure bhakti, then he can see Krishna. Dan bagi orang yang mempunyai bakti yang murni, maka ia akan mampu melihat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Krishna. Premanjana churita bhakti vilochanena, his eyes smeared by this nectar of love. Dan dijelaskan seperti dalam Brahma Samhita ya bagaimana premanjana churita bhakti vilochanena, artinya ya mata mereka diolesi oleh salep cinta kasih. So as long we will be in body consciousness, we will never be attracted towards Krishna, never get pleasure. Dan selama kita masih terikat dengan tertarikan kepada kesadaran badan seperti itu, maka sebenarnya kita akan sulit sekali untuk bisa tertarik kepada Krishna. First of all, we should be attracted. Ya, karena itu kita harus tertarik kepada Krishna sebenarnya. That is function of Madana Mohan. Dan itulah fungsi dari beliau mengambil wujud sebagai Madana Mohana. And Bhaktivinoda Thakur had
very nice song. Just sing. Ya, dan dalam hal ini untuk menjelaskan ini ada lagu dari Bhaktivinoda Thakur yang sangat bagus untuk Tuhan. Janama saphalata Krishna darashana jai Bhaktiya hoy yase tobara Bhakti hoy yase tobara Vikasiye rinayana Hare Krishna darashana Sage jiva Chitara vikara Chitara vikara Vrindavana tene Chaturvana mani Tribanga bhakti marupa Bhamsidhari aparupa Tribanga bhakti marupa Bhamsidhari aparupa Rasamaya nidhi gunasari Rasamaya nidhi gunasari Rasamaya nidhi gunasari Adnana Vajaladhara Yesiti Vikadara Alaka Tilaka Somatai Adnana Vajaladhara Yesiti Vikadara Alaka Tilaka Somatai Paridhana Pita Pasa Padani Madhura Hasa Ena Rupa Jagata Matai Paridhana Pita Pasa Padani Madhura Hasa Ena Rupa Jagata Matai Nidrani Lajani Krishna Rupa Kami Hariya Kadamba Mule Nidrani Lajani Krishna Rupa Kami Hariya Kadamba Mule Mano Chadan Machale Charan Sansara Janma Mule Mano Chadan Machale Charan Sansara Janma Mule Shakti hai Sudhamoya Serupa Madhuri Shakti hai Sudhamoya Serupa Madhuri Chile noya hoya chile jare prema mein gauri Chile noya hoya chile jare prema mein gauri Shakti Sudhamoya Serupa Madhuri Kiba chula shile kiba bam sakare kiba siddhi bhakta kama Kiba chula shile kiba bam sakare kiba siddhi bhakta kama Sarane kamale amiya ujjali tahate nukarama Sarane kamale amiya ujjali tahate nukarama Saga sakari bhigaru pagare sarana kamale sana Saga sakari bhigaru pagare sarana kamale sana Ame se paye Krishna guna gaye anana bhajavana Ame se paye Krishna guna gaye anana bhajavana Shakti Sudhamoya Sirupa Madhuri Shakti Sudhamoya Sirupa Madhuri. A very nice song, Bhaktivinoda Thakur. Dan mengulia lagu yang sangat indah dari Srila Bhaktivinoda Thakur. His birth is successful. Janama saphalata Krishna darashana ja. His birth is successful. Whose good fortune arise and he get darshan of Krishna just at once in his life. Ya, dijelaskan kelahiran seorang akan menjadi sukses ya, jangan sapala ya jika mendapatkan Krishna darasana. Ya, kado bertemu ya ketika seorang mendapatkan ya bertemu dengan keutuhan si Krishna bahkan sekali saja.
Chade jiva chittara bhikar. It means only when he give up all delusions of the mind, and only he can get Krishna darshan by his eyes. Ya hanya seketika jiwa meninggalkan segala ilusi yang disebabkan oleh pikiran, karena itu mereka akan mampu melihat Krishna di matanya secara langsung. Vrindavana Keli Chaturbana Mali. Krishna fully decorated with garlands, forest flowers. Dan itu dijelaskan bahwa Vrindavan Keli Chaturbana Mali. Jadi seorang Krishna akan dapat melihat Krishna dalam keadaan dia penuh dengan dekorasinya, yaitu dari garland yang terbuat dari forest flowers. Ya, dari bunga dari hutan seperti itu. And he is Chatur. Chatur means he is expert in amorous love pastimes. Jadi beliau sangat jelaskan ahli. Catur di sini artinya beliau sangat ahli dalam kegiatan percintaan yang terjadi di sana. His transcendental form bent in three places. Dan bentuk beliau yang dijelaskan adalah berlekuk tiga atau tribangga. Playing wonderful on his flute. Dan kemudian memainkan seluringnya yang luar biasa. Rasamaya Nidhi. Rasamaya Nidhi means ocean of rasas, ocean of relishable mellows. Ya, dan dijelaskan Ocean of rasas. Ya. Itu jelaskan seperti lautan rasa. Samudra rasa. Ya, ocean ini. Varna Navajaladhara. That means he is making everyone crazy. Ya, warna Navajaladhara. Yaitu jelaskan bagaimana membuat orang menjadi tergila-gila kepada beliau. Yes, making Karabhajan crazy, everyone crazy, dancing, singing kirtan. Ya. Dan membuat bagaimana para penyembah seperti Karabhajan Prabhu yang membuat orang menjadi tergila-gila untuk menari, menyanyi seperti itu. Very nicely explained. Hen Rupa Jagata Mataya. That means everyone becoming man. Hen Rupa Jagata Mataya. Ya, dijelaskan di sini kalimat Hena Rupa Jagata Mata yang membuat semuanya menjadi gila dalam hal ini. This life will become successful when we will be able to see Krishna one time. Ya, karena itu kita bisa menyatakan bahwa seorang dianggap hidupnya menjadi sukses ketika dia sekali saja melihat Krishna. Bhaktivinoda Thakur saying this, not me. Nah, ini Bhaktivinoda Thakur yang menyampaikan, bukan saya. And what happened with Narada Muni? Here is said about Narada Muni. Ya, dan bagaimana yang terjadi dengan Narada Muni? Karena ini dijelaskan di Bhagavad ini tentang Narada Muni ini. His mother was giving so much attachment to him. Ya, kita mengetahui bahwa ibunya yang memberikan cinta kasih, ikatan, dia sangat terikat kepada ibunya. Sadhus came and they remained 4 months Chaturmasya in his home and doing bhajan kirtan. Ya, dan dijelaskan bagaimana bagaimana para sadhu-sadhu selama 4 bulan yang mengikuti Chaturmasya, dan kemudian mereka datang ke gubuk di mana ibunya itu berada. Narada Muni, he was helping them in bhajan. He was accepting kirtan and prasad also. Dan Narada Muni itu dijelaskan beliau membantu para sadhu ini melakukan bhajannya dan menerima juga kirtan yang disampaikan oleh sadhu tersebut. Every day he was listening Krishna Katha. Ya, setiap hari Narada Muni ini mendengarkan Krishna Katha. And then he asked Maha. Dan kemudian setelah itu beliau akan memohon Maha dari orang-orang suci ini. Sadhu were very happy to give him the remnants, give to Narada Muni. Dan kemudian sadhu-sadhu yang datang itu
ya sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk memberikan yang mahal-mahalnya ini kepada Narada Muni. Then after Sadhu left, he was not happy. Dan Because kemudian ya ketika sadhu itu telah pergi, waktu itu dia merasa tidak bahagia sekali. he could not get any Sadhu association. Ya, nah sekarang dia tidak lagi mendapatkan pergaulan dari seorang sadhu. Because obstacle was there. His mother was having so much attachment to Narada Muni. Ya, karena ada ikatan yang begitu luar biasa kepada Narada Muni yang diberikan oleh ibunya. And what happened? Mother died by snake bite. Ya, dan apa yang terjadi? Ibunya meninggal ya karena digigit ular. That was arrangement of Krishna. Dan tentu saja ini merupakan aturan dari Tuhan Sri Krishna. You know what is Krishna's mercy? Krishna Kripa? Anda tahu apa karunia dari Krishna atau Krishna Kripa? Yasyaham anugrihnami karishita dhanam shanai. Krishna cut all your attachments. Ya, karunia yang sebenarnya adalah ketika Krishna memotong segala ikatan kepada Anda. That is special mercy of Krishna. Itulah karunia yang sangat besar dari Krishna. No one will glorify you, no one will praise. Tidak ada yang akan memuji Anda, tidak ada yang memberikan penghormatan kepada Anda. But Krishna will be happy of you. Tetapi Krishna akan menjadi puas kepada Anda. And after wandering in the forest searching for Krishna, he got tired. Dan tentu saja telah berkeliling yang mencari Krishna, tentu saja dia berkeliling ke hutannya dan jadi capek. After he took bath in the river, he sat down and remember what he learned from Sadhu. Dan kemudian setelah dia beristirahat dan kemudian mandi di sungai, kemudian ketika itu telah bersih badannya, dia mulai mengingat apa yang telah dilakukan yang bersama sadhu-sadhu tersebut. Then Bhagavan Krishna appeared for a moment. Dan tiba-tiba ya dalam melihat itu tiba-tiba Tuhan Narayana itu muncul ya dalam waktu yang sekejap. And he said, in this body you cannot see me again. Ya, dan kemudian ya beliau menyampaikan ya bahwa dengan menggunakan badan yang Anda punyai sekarang, Anda tidak akan bisa melihat saya lagi. Then Narada Muni said, what is the need of this body? Dan kemudian ya Narada Muni mengatakan, apa gunanya badan saya tidak dapat melihat Anda? This body is nothing. Ya badan ini tidak ada gunanya lagi. And he prayed to Krishna and he gave up body. Dan kemudian beliau berdoa kepada Krishna untuk meninggalkan badannya yang dia dapatkan He sekarang. prayed, give me other divya body, transcendental. Dan dia hanya berdoa, berikan saya badan yang bersifat rohani, badan yang bersifat divya atau rohani. He didn't want to merge into Brahman. He didn't want to merge with Bhagavan, Paramatma. Ya, tentu saja dia tidak menginginkan yang di mana keinginan untuk bersatu dengan Brahman ataupun ya dengan Paramatma. He wanted to serve. Ia hanya ingin melayani saja. When you see Krishna, what you will do? Dan tentu saja ketika Anda melihat Krishna, apa yang Anda akan lakukan? What you will do even if you see Krishna? Ya, jika Anda melihat Krishna, apa yang Anda akan lakukan? What's your name? Kamala. Kamala. Yes, Kamala. Kamala Krishna. What you will do when you see Krishna? Apa yang Anda akan lakukan jika Anda berjumpa dengan Krishna? Oh. Happy. Is that happy? Ya. Okay, happy. You now also happy. What's difference? Ya benar. Mungkin ya. Sekarang Anda melihat Krishna juga pasti bahagia. Gitu. Just look, and that's all. Hanya itu aja, melihat Krishna itu hanya itu aja keinginannya. Hah? Asam tinggi. You ask about prasad. Ya bertanya apa? Prasad. Minta prasad apa? Hah? To deliver. To deliver mukti. You Mukti. want mukti? Give me mukti. Jadi Prabhu ingin mukti. Krishna no need. You can. Krishna don't like to give mukti. Krishna He will send you other person. Ya, untuk mendapatkan mukti itu Krishna tidak perlu dibutuhkan gitu ya. Krishna akan mengirim ya yang lainnya untuk bisa membuat Anda menjadi mukti, mukta. When pure devotee see Krishna, he wants only seva.
Ya, bagi para penyembah yang melihat Krishna secara langsung, ia hanya menginginkan pelayanan saja. Because when he is serving to Krishna directly, Krishna is reciprocating. That is love. Karena itu bagi mereka yang mencari Krishna, ya beliau akan melayani, karena dengan cara pelayanan itu sajalah Krishna akan membalas apa cinta kasih ataupun pelayanan yang kita lakukan. How many senses we have, Kamala? Berapa indera-indera yang kita punya? Total Panchendriya, then Pancha Jnanendriya, Pancha Karmendriya. Yes. Then Manas. Yes. 11. Ada berapa? 11. 11. Ya. And with mind, 11. And all your senses are active. All your senses are doing seva for Krishna now or not? Ya, apakah ketika Anda punya 11 jelaskan ya indera-indera tersebut, ya apakah sekarang Anda menggunakan ke-11 indera itu untuk melakukan pelayanan pada Krishna? No. All senses sleeping. Ya. Sebenarnya ya masih dikatakan bahwa indera-indera kita masih tertidur. When you see some nice prasad, you immediately senses pizza coming, immediately all senses awaking. Ya, dan itu jelaskan bagaimana ya ketika Anda melihat mungkin prasad seperti pizza atau yang lain, langsung indera-inderanya terbelalak gitu. Then again sleeping. Dan kemudian setelah makan lagi tidur. But when you see Krishna, all senses awaking. Dan dijelaskan bahwa ketika kita mendapatkan darsana atau melihat Krishna secara langsung, maka yang terjadi adalah semua indera kita menjadi yang terus terbuka seperti itu. All senses awaking. You want to do something with these senses, otherwise you will suffer. Ya, dengan cara demikian maka Anda akan terus ya menginginkan menggunakan badan ini ya untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan itu. Jika tidak, maka yang dikatakan bahwa dia menderita ya karena tidak melakukan sesuatu. As a material life, material object is temporary. Therefore, our senses always sleeping, sometimes awaking, but always sleeping, because object is temporary. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana kalau yang di dunia material ini, karena seluruh objek-objek itu bersifat sementara seperti itu, maka ya mungkin sesekali itu ya indera-indera terbangun seperti itu, tetapi ya hampir setiap waktu itu indera-indera dikatakan tertidur, karena objek indera yang kita lihat atau seperti itu adalah bersifat sementara. But in spiritual field, object is Krishna. Object of our love is Krishna. So therefore our senses no need to sleep. Our senses always active by doing seva. Ya, dan tentu saja dijelaskan bahwa karena kita ya objek dari cinta kasih kita itu adalah Tuhan Sri Krishna yang bersifat spiritual ini, maka yang terjadi adalah ini yang kita gunakan itu menjadi hidup terus seperti itu. So terbangun. Yes, you always have so much desire to do seva. Ya, dari sana Anda akan menjadi menginginkan lebih banyak melakukan sewa. So and Narada Muni wanted to serve Krishna. Dan tentu saja Narada Muni menunjukkan ditunjukkan untuk pada Krishna. Similarly, if we desire to serve Krishna, we can get other body. Dan tentu saja karena jika kita menginginkan untuk melayani Krishna, tentu saja Krishna akan menyiapkan badan yang lainnya. In this material body, we cannot serve Krishna. Kalau kita dijelaskan bagaimana dengan badan material ini, ya kita tidak bisa melakukan pelayanan pada Krishna. In this body, you just see by this eyes. You become envious towards Krishna. Ya, jika tidak, maka yang terjadi adalah dengan menggunakan badan kita ini,
Ya sulit sekali untuk melihat Krishna karena badan ini bersifat iri kepada Krishna. He's always eating very delicious, sumptuous prasad. But I'm very simply, I'm taking very simple food. Ya. Dan kita akan berpikir, oh Krishna makan makanan yang sangat enak-enak ya seperti itu, tapi saya hanya makan yang umum. Yesterday I told that Sripad Maharaj gave this instruction: be introspective, go and look inside your heart. Ya seperti kemarin kita menyampaikan bahwa Sripad Maharaj menyampaikan bahwa kita harus menjadi orang yang introspeksi diri, yaitu mengintrospeksi diri kita di dalam hati kita. That means if I have no desire to do seva, that means some envy to Krishna is there. Karena itu dijelaskan ketika di sini tidak ada keinginan kita untuk melayani Krishna, pasti ada rasa iri hati kita kepada Krishna. Yes, once I asked my Gurudev that we should cry for Krishna, but I have no time for crying. I have so much seva. When I sit and cry, how it is possible? Ya, dan itu dijelaskan. Ya, dikatakan bahwa saya harus menangis untuk melayani Krishna seperti itu. Ya, dalam pelayanan seperti itu. Bagaimana kalau saya kalau begitu kan hanya saya duduk saja tidak melakukan sewa jadinya. And he said to me, cry because you cannot do so much seva for Krishna. Krishna wants more seva than you doing. Ya, dan bagaimana saya bisa menangis ya dengan kondisi seperti itu ya. Dan Guru Dev menyampaikan bahwa bagaimana ya Anda menangis untuk mengatakan bahwa Krishna saya ingin melayani Anda lebih banyak lagi dari yang saat ini yang bisa saya lakukan. Krishna wants more love, more and more. What we can give to Krishna with our senses. Ya, karena itu sebenarnya Krishna menginginkan, dia dijelaskan menginginkan cinta kasih yang dimana dia yang bisa diberikan oleh penggunaan dari semua indera-indera kita. Kamala Krishna, why Krishna wants so much love from you? Ya, Kamala Krishna Prabhu, kenapa Krishna menginginkan begitu banyak cinta dari Anda? You can say? Anda bisa menyampaikan apa alasan? Because Krishna love any living entity because they are his son. Okay, his son. But actually, because this is our nature to love Krishna. We can be happy when we develop love for Krishna only. Dan itu jelaskan bahwa sebenarnya yang benar itu adalah bagaimana itu secara alami kita adalah di mana makhluk yang secara alami yang mendapatkan cinta ketika melakukan pelayanan Krishna. Itu adalah hal yang alami yang kita lakukan. If son loves his father, he's doing seva to his father. Ya, jika dia mencintai ayahnya, pasti dia suka sekali melayani ayahnya. So Narada Muni wanted to serve. That is what I want to say. Ya. Dan di sini dijelaskan bagaimana Narada Muni melakukan pelayanan karena hal ini. And actually Bhagavan cannot accept seva offered with envy, not with love, with envy. Dan karena itu Krishna bisa menerima ketika Anda melakukan pelayanan dengan cinta kasih, bukan dengan iri hati. So to discuss all these things, we are accepting Guru, we are accepting Sadhu. Karena itu untuk mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan ini, kita harus menerima seorang sadhu atau guru. It's not enough just like to get stamp, I am initiated and got diksha. Ya, tidak cukup hanya saya mendapatkan stempel yang mengatakan saya sudah didiksa. But how much we can discuss about Bhagavan, that is more important. Ya, tapi seberapa banyak kita bisa berdiskusi tentang Bhagavan atau Krishna, itu jauh lebih penting.
So Haridas Thakur, when his body became old, he could not chant 3 lakhs rounds Hare Krishna Maha Mantra. Dan tentu saja Haridas Thakur ketika sudah berusia lanjut seperti itu, ia tidak lagi mampu mengucapkan nama suci 300,000, ya, itu putaran itu. And Mahaprabhu said, no need to do any seva from you. Your body is already transcendental. Dan kemudian Mahaprabhu sendiri mengatakan, ya tidak perlu lagi Anda melakukan sewa yang lainnya, badan Anda sudah bersifat rohani. Haridas Thakur said, I cannot give up seva. Dan Haridas Thakur mengatakan, saya tidak bisa meninggalkan sewa ini. Bhaktivinoda Thakur, he was saying that my seva is actually kunja seva, nikunja seva. I'm doing seva in Vrindavan to Krishna. Therefore, I never give up this seva. Ya, dan kemudian Bhaktivinoda Thakur juga menyampaikan bahwa saya melayani ya Tuhan Sri Krishna ya di Kunja seperti itu. Karena itu Bhaktivinoda Thakur, saya tidak bisa meninggalkan pelayanan yang saya lakukan. As a Guru, bona fide spiritual master, Gurudev, he knows by which seva you can please Krishna, and he will say, he will give you individual instruction. Dan dijelaskan ya Gurudev ataupun ya guru kerohanian itu mengetahui bagaimana cara ya membuat Anda ya menjadi Krishna menjadi puas ketika Anda melakukan pelayanan kepadanya. And if you get this instruction from Gurudev, real devotee will never give up. You can beat him, you can kill him, he will never give up his seva. Dan tentu saja jika Anda telah mendapatkan pelayanan seperti itu, ya bagi para penyembah yang murni seperti itu, mereka tidak akan pernah ya meninggalkan pelayanannya tersebut, ya bahkan sekalipun dengan resiko bahwa dia harus dibunuh ataupun disiksa seperti itu. But for us it's difficult even to chant 16 rounds. Bahkan bagi kita semua, ya bahkan untuk mengucapkan nama suci 16 putaran saja, kita berjuang sangat keras. Why it is happening? Because I don't know my identification, my swarupa. I don't know. Ya karena kita tidak mengetahui ya identifikasi diri kita, siapa swarupa kita atau bentuk badan spiritual kita. So what is this? This body I got from father and mother, yes, from Sulawesi. Ya, tentu saja kita hanya mengidentifikasikan diri kita. Oh, badan saya, saya mendapatkan badan ini dari orang tua yang berasal dari Sulawesi. But this is a wrong notion. I means I am the son of so and so. I identify myself with I. Dan ini adalah pernyataan yang salah sebenarnya. Dan itu jelaskan bahwa ya kita telah mengidentifikasikan dengan kata aku. That means to notify who am I, for everyone, who am I? I'm using only my mind and intelligence. Ya, dengan cara demikian kita akan hanya untuk menunjukkan orang lain bahwa siapa diri saya dengan mengatakan saya adalah seperti itu ya. Dengan cara seperti itu ya dia akan menunjukkan hubungannya yang bersifat badan saja. Like sukshma sharira, this subtle body. Yes, subtle body, you know. Mind, mana, buddhi, ahankara. Dan kita mengetahui ada yang namanya sukshma sarira atau badan yang bersifat halus, ya, dan kita badan, pikiran, kecerdasan dan ego palsu. What is the activities of mind? Apa aktivitas yang dilakukan mind? Sankalpa vikalpa. Sankalpa vikalpa apa? Terima dan menolak. Okay. So what we are accepting, what we like. Ya, apa ya dijelaskan ya salah satunya adalah menerima apa yang kita suka. And what intelligence is the buddhi? Buddhi, what is the buddhi? Ya, dan kemudian apa yang dilakukan oleh buddhi, kecerdasan? Buddhi, something we are breaking, something constructing. Ya, jadi ya dilakukan oleh kecerdasan itu, yaitu pertama dia merusaknya atau membelahnya seperti itu, yang lagi satu membangun.
You go to any big city, they always breaking, constructing. Ya, kalau Anda pergi ke kota-kota besar, ya Anda pasti lihat ada bangunan yang lagi dihancurkan, dan itu ada lagi yang dibangun, jadi itu aja kerjaannya. Therefore, Kamala Krishna is thinking, I can break, I can construct, I can do everything. Ya, dengan kata lain, Kamala Krishna Prabhu ya akan selalu bisa berpikir pasti, oh saya bisa menghancurkan, pada saat yang sama saya bisa membangunnya lagi gitu. And because we are not able to understand who am I, so we are not able to do Krishna bhajan. Ya, karena kita tidak mengetahui siapa jati diri kita sebenarnya, karena itu kita tidak mampu melakukan bhajan dengan cara yang benar. That's very important thing. That Bhaktivinoda Saraswati Thakur said this. I discussed this topic 50 years in my life. Ya, dan karena itu Bhaktivinoda Thakur menyampaikan, saya telah mendiskusikan hanya masalah ini selama 50 tahun. From my childhood, I'm discussing only this topic. Ya, dari sejak ya kecil, ya sejak lahir seperti itu, ya saya mendiskusikan ya hal-hal ini saja. And Srila Gaura Govinda Swami came to Bhubaneswar 1974. Ya, dan Srila Gaura Govinda Swami ya datang ke Bhubaneswar tahun 1974. Until 1996, he was speaking Krishna Katha. He did not stop. Ya, dan itu dijelaskan bagaimana ya sampai umur ini beliau dari kecil sampai ya besar seperti itu, ya beliau tidak menghentikan bagaimana mengucapkan tentang Krishna Katha ini. Srila Bhaktivinoda Saraswati Thakur said, I am always discussing this topic, even when I am sleeping. I'm discussing. Dan kadang-kadang beliau mengatakan, saya selalu mendiskusikan tentang topik-topik ini, bahkan jika saya tertidur pula. What is this topic? When this body will be perished, how I can be engaged in Hari Bhajan? Dan ya topik yang bagaimana dijelaskan ya, bagaimana saya menyibukkan diri di dalam Hari Bhajan ataupun bhajan kepada Krishna. When you coming to Krishna, two gates are there, two doorkeepers are standing there. Dan tentu saja jika Anda untuk menemui Krishna, ada dua penjaga ya gerbang yang akan menunggu Anda di sana. They are not allowing you to go to Krishna. Dan mereka tidak akan memberikan Anda untuk memasuki tempat itu dan bertemu dengan Krishna. You know who is? Ada tahu? Jaya Wijaya. Jaya Wijaya. Body and mind. Ya. Jadi itu dikatakan bahwa yang sebenarnya ya adalah badan dan pikiran. As Bhaktivinoda Saraswati Thakur said. Itu yang dikatakan oleh Bhaktivinoda Saraswati Thakur. I mean what? I am Jivatma, I am spirit soul. Ya, karena itu artinya saya adalah jiwatma, sang roh. But the body and mind are not allowing me to go to Krishna and do seva. Tetapi badan saya ini tidak mengizinkan saya untuk melakukan sewa. But the fragrance coming from Krishna's body is touching my nostrils. Ya, dan tentu saja dijelaskan bagaimana ya angin yang mengenai badan Krishna menyentuh dari hidung saya. The tune coming from his flute, like Ya, fifth tune. yang datang dari seruling dari Krishna di bagian lubang yang kelima ini. Fifth tune of flute. Ya. Yes. So this is fragrance not touching my nostrils. This sound of his flute is not coming to my ears. Dan juga ya angin yang datang muncul dari seruling Krishna dari lubang yang kelima itu, bahkan itu tidak mau masuk ke dalam hidung saya, bahkan telinga saya tidak merasakannya. I heard in Bali so nice sounds always. There's musical instruments, Balinese. Ya, dan saya lihat bagaimana di Bali itu begitu banyak juga ada instrumen-instrumen yang sifatnya ya sangat bagus sekali untuk didengarkan seperti itu. But Krishna's flute is a special sound. Tetapi jika ya suara dari seluruh Krishna itu adalah sifatnya bersifat sangat
luar biasa, sangat spesial. Like I discussed with Sundarananda Prabhu, this nice sounds coming always in Bali. He said, this sound is meaning of this sound. Maya is very strong. Think about Krishna. Dan ketika itu Prabunya mendiskusikan dengan Prabu Sundara tentang bagaimana aku alat musik di Bali itu sangat sangat indah sekali seperti itu. Ya, Prabu Sundara mengatakan makna dari suara-suara yang diperdengarkan dari musik di Bali tersebut itu adalah artinya sebenarnya adalah Maya begitu kuat ya, Anda tidak akan bisa tinggal di sini. Yes. Therefore, many people coming in Bali, they cannot go to spiritual because they are attracted by body and mind. Because in Bali, very nice, body and mind so happy. Tentu saja tentu saja sebenarnya Tuhan Krishna tidak tertarik karena pengaruh dari kita tidak tertarik pada Krishna ini karena pengaruh badan dan pikiran. Dan tentu saja ya kalau di Bali sebenarnya hal itu dimungkinkan karena pikiran selalu menjadi bahagia. But if you can understand here how sweet Krishna is, so then you can be the best devotee in Bali. Ya, dan tentu saja jika Anda mengetahui bagaimana rasa manis dari Tuhan si Krishna ini, maka Anda bisa menjadi penyembah yang sangat maju sekali dalam pelayanan. There is opportunities here, opportunity. Krishna gives opportunity to develop Krishna consciousness on Bali. Ya, dan tentu saja ini ada kesempatan emas bagaimana untuk mengembangkan dijelaskan kesadaran Krishna di Bali. Our Atma is in dormant state. Dan dijelaskan Atma kita adalah dalam tataran yang dikatakan sebagai tataran yang dalam tertidur. Therefore, this type of relishment is not becoming possible for us. Karena itu tingkat untuk keinsapan ini itu tidak tersedia untuk kita yang dalam kondisi tertidur tadi. Body doesn't want to accept this. Oh, nice prasad, I want to eat only. Dan tentu saja badan itu tidak mengizinkan kita untuk menyadari hal ini. Karena badan kita hanya menginginkan, ini prasad yang enak itu saja yang kita pikirkan. Why I should take prasad and Bali so much nice ice cream I can buy and take. Kenapa saya harus makan prasad? Di Bali ini begitu banyak es krim yang enak-enak. Kenapa saya harus makan prasad? Even no need to offer because everything Krishna's. Yes, no problem. Dan tidak perlu lagi dipersembahkan karena semuanya adalah Krishna seperti itu. Maya is very strong. Itu kuatnya. And mind is a manager. Dan pikiran adalah seperti ibaratnya manajer ataupun pemimpinnya itu. Why unnecessary we are sitting here breakfast time we should go. Kenapa kita masih tinggal mendengarkan di kelas ini sedangkan jam buka prasadnya udah mulai gitu. So what you are doing, Kamal Krishna here? Apa sewanya kamu di sini? You sweeping. Tidur. Manager is saying. Manager is saying to you, don't do. Jangan menyapu seperti itu maksudnya. Yes, slow class seva, don't do. Manager is saying. Mungkin manajer mengatakan jangan lakukan pelayanan yang rendah dulu. You can go for higher education. Why you shaving head? Not good. Manager not allowing. Dan dikatakan ada manajer mengatakan jangan lagi ngapain kamu nggak sekolah yang tinggi saja kenapa harus mencukur rambutnya sampai blondos seperti itu. But I should enter inside, not outside. I should enter inside our heart, because all prasad is waiting me. All prasad is ready for me. Dan karena kita harus melirik di dalamnya karena ini sekarang adalah semua prasad itu datang untuk diri saya seperti itu. But manager is always trying us to advise that don't go to this path because if you too much surrender, then dukkha will come. Dan tentu saja ada juga manajer yang mengatakan jangan terlalu keras ikut dalam kesadaran Krishna ini gitu. Dan mengatakan
Ya, karena nanti kalau karena ikuti dengan tegas nanti pasti begitu banyak duka yang akan datang kepada Anda. So, have you seen someone who has done Krishna bhajan, he is not happy? Ya, apakah Anda pernah melihat orang yang melakukan Krishna bhajan tapi tidak bahagia? But mind is saying, no, no one is happy. Actually. Tetapi pikiran mengatakan tidak seorang pun menjadi bahagia. So many work is there. You will get sukha. Come home. Dan dikatakan bahwa begitu banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kenapa Anda di sini? Ya, Anda pulang saja. That is called prayer. Itu yang dikenal sebagai prayer. I'm manager. I'm making all arrangement so that body and mind will be peaceful. But this manager is not thinking about Atma. That is mistake. Dan dijelaskan, ya seharusnya manajer itu berpikir bagaimana menggunakan badan ini ya menjadi berguna, tetapi ya sayangnya manajer ini tidak berpikir tentang hal ini, tentang kebutuhan dari Atma ini, dan itulah kesalahannya. So now question comes, Kamala Krishna, are you ready to give up this manager? Ya, dan kemudian ya sekarang pertanyaan kepada Kamala Krishna, apakah Anda bersedia meninggalkan manajer yang jahat seperti itu? Yes, you always give your instructions. We don't want to give up. Actually, we don't want. Ya, dan tentu saja ya dia akan menganjurkan ya ini Anda harus tinggalkan seperti itu, jangan menyerah untuk meninggalkan hal ini. But if someone will always engaged in bodily pleasure, how the soul will get pleasure? How the soul, Atma will get pleasure. Ya, jika Anda sibuk selalu dalam pelayanan kepada hal yang bersifat badania, bagaimana Anda akan membuat sang roh itu menjadi bahagia? So when one will be engaged in Krishna bhajan, then Atma will get so much happiness. Ya, dan tentu saja bagi mereka yang sibuk dalam Krishna bhajan, itu dijelaskan ya akan membuat ya sang roh itu menjadi bahagia. You look at the mirror, you see only cage. This body is a cage. Ya, jika Anda lihat saja ya ke dalam cermin, Anda melihat bagaimana badan ini ibaratkan sangkar saja. You take care about cage, but not about bird inside the Ya, cage. Anda ya bagaimana memelihara yang sifatnya hanya sangkarnya saja yang dibersihkan seperti itu, bukan yang di dalam. The same thing, we are not able to listen conscious being. We listen unconscious being, that means body and mind. Ya, jadi ini sama halnya ketika kita tidak menjaga yang namanya secara tidak sadar seperti itu. Ya, dengan kata lain hanya kita mendengarkan yang namanya badan dan pikiran saja. Even when we doing kirtan, singing, but still we listening what mind is saying. Ya, dan tentu saja bahkan dalam melakukan bhajan kita sering sekali kita mendengar apa yang dikatakan oleh pikiran kita. But when we will listen to Atma, when we will do what Atma wants. Ya, dan itu jelaskan ketika kita ingin mendengarkan ya apa yang ingin disampaikan oleh Atma dan melakukan apa yang menjadi keinginan dari Atma. Atma wants to please Krishna. That is Atma wanting. Dan sebenarnya Atma hanya menginginkan untuk memuaskan Krishna, tidak ada yang keinginan lain. Then 10 sons of Brahma, actually these 9 sons, what they were doing? They were doing some rituals. Dan tentu saja ya dijelaskan bagaimana di sini putra-putranya dari Brahma ada 10 seperti itu. Why people are doing rituals? Ya, dan ya di sini jelaskan ya bagaimana mereka melakukan untuk ritual ini dan bagaimana halnya masyarakat umum juga ya melakukan kenapa melakukan ritual-ritual. Because from the birth, Kamala Krishna, you are indebted. You have debts. Karena ketika Anda terlahir itu ada rena ataupun ini hutangnya. Yes, you indebted to Pitri forefathers. Ya. You indebted Dewa. to the Devatas. Ya. Indebted to other living entities. So you indebted to rishis. Dan kita mengetahui ya seperti ada hutang ya trirana itu ya hutang kepada para dewa, hutang kepada para resi ya makhluk hidup ya. In Bali also this tradition. They know very well. They know. But if you
trying to please Krishna, you are never indebted. Ya, karena itu ketika Anda berusaha untuk untuk memuaskan Krishna, maka tidak akan lagi ada utang. You just taking shelter of the lotus feet of Mukunda and just serving. Dan tentu saja hanya dengan melakukan pelayanan pada Mukunda, maka semuanya akan terpenuhi. Because you said, you will ask Krishna, give me mukti. But Krishna already said Mukunda. Mukunda, that means mukti data. When you see Krishna, already mukti has come. Ya, karena itu, ya seperti Prabhu menyampaikan, Prabhu menginginkan mukti, pembebasan seperti itu. Dan sebenarnya dengan kata lain, Krishna disebut sebagai Mukunda, yang berarti dari kata mukti, data, yaitu artinya beliaulah yang memberikan pembebasan. Sudah langsung ketika Anda memuja Krishna, secara otomatis Anda akan mendapatkan pembebasan. So pure devotee, for pure devotee there is no need to go for sacrifice, for rituals. He has no rini, he is not indebted. Dan tentu saja dijelaskan, ya bagi para penyembah murni, ya tidak perlu mengikuti ritual-ritual atau penyucian karena mereka sudah tidak lagi ada hutang sebenarnya. So Maya only created the nice, perfect place supermarket. You go and get everything there. Dan tentu saja Maya hanya membuat Anda menjadi membuat Anda jadi nyaman, ya hanya nyaman di supermarket saja. Jadi beliau memenuhi apa yang menjadi keinginan Anda di sana, membuat Anda menjadi nyaman di sana saja. But it is not needed if you go to Mukunda's lotus feet. Ya, tetapi hal semua itu tidak digunakan tidak diperlukan lagi ketika Anda mencari yang namanya Mukunda. What you can buy in this material world, only three things. Janma, Sthiti, Pralaya. That means birth, maintenance, and destruction, annihilation. Dan yang Anda lihat sebenarnya di dunia material ini hanya tiga hal, ada yang Janma, Sthiti, Pralaya. Ya itu jelaskan kelahiran, kemudian sthiti, pemeliharaan, dan kemudian pada akhirnya dihancurkan lagi, dilebur. Yes, we are not here just for the prasad, nice place, or facilities. No, we just follow this bhakti path to develop our relationship with Krishna, not for nice maintenance. Ya, dan itu jelaskan kita di sini tidak hanya untuk makanan yang enak ataupun hal-hal yang bersifat nyaman seperti itu, ya ataupun kita ke sini untuk menjalankan yang namanya bakti, jalan bakti, ya di mana tidak hanya memikirkan hanya satu hal, yaitu menjaga diri kita, itu saja. Tidak seperti itu. Actually, Brahmaji, he created this universe only for Narada Muni. And Narada Muni will come and make everyone bhakta. Dan tentu saja ya dijelaskan bagaimana di sini adalah bagaimana Narada Muni yang ketika itu beliau merupakan putra yang dimana menjadi penyembah muni dan membuat orang-orang lain menjadi bhakta atau penyembah. Everyone is suffering here because he is having so many debts. But when he is doing Krishna bhajan, he is never indebted one. Dan tentu saja ya semua yang terlahir di sini pasti dipenuhi oleh tiga hutang ini, dan saja dikatakan penuh dengan hutang di dalam kehidupannya. Tetapi bagi mereka yang mengikuti jalan bakti ini sama sekali mereka tidak kena hutang. Okay, thank you very much. Jai Granth Raj Srimad Bhagavatam ki jai. Jai Srila Prabhupada ki jai. Jai Guru Maharaj ki jai. Ananta Kuti Vaishnava Vrinda ki jai. Nitai Gaura Premanande. Questions? Ada pertanyaan? Pertanyaan. Yes. Understood everything? Apa bisa dimengerti semua? Okay. Apa nggak ngerti? Okay, now. Actually, this said Daksa. Daksa is about Daksa, right? One of 10 sons, Daksa of Brahma. Son is Daksa. Daksha. Yes. But why he actually have this with Siva? Why they have five? Actually, they are also the same
clan from Lord Lord Brahma. So how is it happen actually? Like mostly like brother, of course brothers sometimes fight, but actually they have nature of compassion each other actually. Why it happened? Because Daksha means expert. He is expert in material things. Material field. Jadi saya bertanya bagaimana Daksa ini kan putra Brahma juga, Siwa juga putra Brahma, kenapa harus saling bunuh-bunuhan atau bertempur seperti itu? Dan ya memang dijelaskan Daksa itu artinya sangat ahli. And who is expert in material field, he knows that sometimes material things not good. So because sometimes you be getting children, some children not good. Ya, tentu saja kita harus mengerti bahwa apapun yang terjadi di dalam alam material ini, ciptaan material ini, kadang segala sesuatunya tidak bagus, selalu bagus itu. Kadang-kadang ada yang dilahirkan tapi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seperti itu sifatnya atau apapun. Oh, this son is not good. I will make other son like this. Dan ketika anaknya tidak penurut ataupun tidak baik seperti itu kepada orang tuanya, mungkin orang tuanya akan berpikir ya udahlah, kalau udah ini nggak mau ikut, saya akan bikin lagi anak yang bagus. Who is expert in material things, he never be satisfied. Always he wants more wife, one wife, another wife, like this. Jadi karena itu orang yang sangat ahli dalam hal sifatnya material ini, maka dia yang terjadi adalah dia menginginkan lagi seperti itu. Ya, karena orang itu kalau menjadi begitu ahli makanya saya ingin menikah lagi, hal-hal itu seperti material itu muncul. He was not satisfied by his brother Narada, because Narada was beggar. Ya, dan tentu saja kita mengetahui dia tidak begitu puas dengan saudaranya sendiri, bahkan Narada Muni sekalipun juga seperti itu, yang dianggap seperti orang pengemis punya saudaranya. And he wanted to give him lesson actually. Ya, dan tentu saja hal ini adalah beliau menginginkan berikan pelajaran kepadanya. But Narada, he didn't depend on his brothers. Ya. He was depending only on Krishna. Ya, tetapi kita mengetahui bagaimana Narada Muni sama sekali tidak bergantung kepada saudaranya, tetapi bergantung sepenuhnya pada pribadian Tuhan Yang Maha Esa. Narada wanted to give him instructions. Karena itu dan Narada Muni untuk memberikan sedikit instruksi kepadanya. Therefore he got curse from Daksha. It's natural. Ya, dan karena itu mendapatkan kutukan seperti itu. That curse was blessing for Narada actually. Ya, dikutuk oleh Daksa, dan pada saat itu dia juga dia mendapatkan yang dikatakan sebagai karunia yang diberikan, kutukan yang diberikan Daksa itu pada Narada Muni. Daksha cursed Narada, he cannot stay any place more than few days, 3 days like that. Dan dijelaskan bagaimana Daksa itu mengutuk Narada juga Narada dikutuk gitu, bahwa dia tidak akan bisa tinggal di satu tempat lebih dari 3 hari. That was Krishna's plan, because if a preacher is attached to some place, he cannot preach nicely. Karena ini sebenarnya merupakan yang dijelaskan sebagai aturan dari Krishna sendiri. Karena itu jelaskan kalau orang mengajarkan lebih dari 3 hari, biasanya itu kan tidak menjadi baik karena Sudah melihat kebiasaannya orangnya. Yes, okay. Yes, thank you. Mataji asking question. I was wondering, how do we know whether it's our free will or it's Krishna's plan? Because let's say looking back in my past, I did certain things which made me happen to go through to some situation in this current life. I thought it's because I did that according to my free will, then I have this. But then I can also think like, oh, this is also Krishna's plan. So how do we know? What is my free will or what is Krishna's plan, and how to see the difference? Ya, kita melihat pertanyaannya mungkin secara singkat dikatakan bahwa bagaimana kita bisa melihat ini adalah keinginan kita ataupun ini rencana Krishna yang mana. That means
how to see the difference between mind, what mind is prompting, and what is Paramatma prompting from our Ya, heart. dengan kata lain kita akan mengatakan apakah ini yang disemangatkan oleh pikiran ataupun dari yang Paramatma sendiri yang menyemangatkan seperti itu. Very easy to understand, because if mind is prompting, you go for sense enjoyment, more enjoyment is there. Ya, itu sangat mudah ya untuk dapat dimengerti. Ketika pikiran yang menyemangatkan, pasti kita akan menuju hal-hal yang hanya untuk kepuasan ini dia saja. When Krishna is prompting, you go for Krishna seva, more Krishna seva. Tetapi ketika Anda ya seperti itu dijelaskan, ya ketika Paramatma atau Tuhan Krishna yang menyemangatkan ya dalam hati Anda, maka Anda akan lebih banyak lagi melakukan pelayanan seperti itu. Yeah, that's clear. But this is where I got confused, because let's say in the past I did something for my sense enjoyment, but then what I did led me to doing seva without me understand how. So Yes, that means like, for example, we going. Our road can be straight. We going by straight road to the temple. Ya, saya mungkin bisa mengertinya dengan cara seperti ini. Bagaimana ketika Anda harus pergi ke temple, Anda harus melakukan perjalanan jalan yang lurus seperti itu. But mind is saying, oh, better you go that place, nice sight is there. Better you go that place, nice sight. So your way became longer. Ya, dari itu jelas kan sebenarnya kemudian pikiran ya, oh nanti aja lah ke sana, nanti ke sini aja dulu ke kiri sebentar, kemudian ya tempat baru, oh ya nanti kalau ke sana lewat sini aja lagi. Ya artinya kita berjalan ke tempat-tempat yang berbeda, tetapi sebenarnya tujuannya kita mengetahui bahwa tujuannya ke sini, tetapi dan itu artinya kita akan mengambil jalan yang agak lama ini. You could straightly go for seva, but you didn't go. This is delay in time. That mind also is doing. Dan itu juga jelaskan ketika hal ini dikatakan bahwa ini adalah suatu penundaan, dan penundaan itu pastilah yang disebabkan karena oleh pikiran membuat kita menjadi seharusnya kita bisa saja langsung ya untuk melakukan sewa berjalan ke tempat ya ini seperti itu, tetapi karena pikiran kita akan menjadi ya pergi ke kiri dulu, ke kanan dulu ya seperti itu, pada akhirnya itu menjadi tertunda waktunya saja. Therefore, real devotee always crying that why I wasted so much time. Karena itu para penyembah yang agung, penyembah yang murni, mereka akan ya menangis ya ketika dia menyia-nyiakan waktunya. Still I'm wasting time because I'm thinking I'm man and woman and I'm doing so many things due to this. Ya, karena kita menyia-nyiakan waktu yang disebabkan karena kita berpikir diri kita, oh saya laki harus begini, ya perempuan harus begini. Ya ini begitu banyak hal yang membuat kita menjadi waktu kita terbuang dalam pelayanan ini. Okay, he's nicely explained. Okay, thank you. Okay. Hare Krishna, thank you very much. Vanchakalpatarubhyascha kripasindubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.